Selanjutnya, perkenalkan, saya Awan Nazarulhu, NIM 19030601, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi UAS Kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Isniur R. Edi Mirwandono, MSI MP. Langsung saja kita pada soal, yaitu soal yang pertama ada dua bagian, yaitu bagian A, apa yang dimaksud dengan perencanaan bisnis atau business plan dan apa pula kegunaannya. Bagian B, uraikan dengan singkat dasar-dasar atau isi dari dokumen perencanaan bisnis, jelaskan masing-masing poinnya. Yang kedua adalah buatlah contoh real dokumen perencanaan bisnis dari suatu usaha bisnis yang telah Anda amati atau yang Anda bayangkan bisa diwujudkan menjadi sebuah bisnis atau produknya bisa di produk barang atau bisnis jasa atau pelayanan. Yang ketiga yaitu membuat video presentasi jawaban dari nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja pada jawabannya. Yang pertama bagian A, yaitu business plan. Business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis yang akan direncanakan. Business plan ini dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis, mencangkup informasi status saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan dari suatu usaha atau bisnis baru tersebut. Kegunaannya ialah mencari sumber dana atau investor yang ingin menanamkan modal pada bisnis. Jawaban nomor 1 bagian B. Yang pertama ada gambaran bisnis. Komponen pertama adalah gambaran mengenai bisnis yang akan Anda jalankan. Jelaskan secara singkat seperti apa usaha ini, artinya potensi yang akan ditunjukkan oleh produk yang dihasilkan, peluang pasar agar bisa melihat kekuatan produk agar bisa bertahan dengan kondisi pasar yang ada. Pembuatan gambaran bisnis membantu Anda untuk mengetahui jalan bisnis Anda ketika dipasarkan. Hal ini berguna untuk meminimalisir kerugian. Selanjutnya ada cara pemasaran produk. Pemasaran produk merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan usaha. Pemasaran yang baik akan menguntungkan produsen karena modal bisa kembali dengan cepat. Untuk itu diperlukan cara yang tepat agar produk bisa dikenal oleh seluruh kalangan. Cara tepat untuk mengetahui bagaimana memasarkan produk Anda adalah melakukan analisa pasar. Anda harus membuat target konsumen, paham dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan pasar agar produk aspek yang tepat pada sasarannya, yaitu analisa pasar yang tepat membantu Anda agar mudah mencapai target penjualan. Selanjutnya ada analisa terhadap produk pesaing, yaitu jika Anda berencana memulai usaha atau mainstream, maka harus mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa produk pesaing agar bisa membuat inovasi untuk menutupi kelemahan produk Anda. Jangan ciptakan celah yang memungkinkan produk mudah ditiru oleh pesaing. Lalu analisa produk pesaing secara tepat. Anda harus benar-benar memperhatikan komponen perencanaan bisnis. Yang satu ini karena berhubungan dengan keberlangsungan produk. Tujuan dari analisa produk pesaing tidak lain adalah agar usaha Anda dapat menguasai pasaran. Selain itu bisa memperbesar kesempatan Anda menjadi pemenang dalam pesaing bisnis sejenis. Selanjutnya ada planning, desain, dan pengembangan produk. Desain dan pengembangan produk diperlukan untuk mengetahui kesiapan untuk memulai usaha, desain produk yang matang, serta rencana mengembangkan yang telah tersusun akan berhubungan dengan proses produksi. Selain memperlancar proses produksi, juga bisa berguna untuk membuat rencana anggaran. Nomor 5, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan seperti job desk yang dipegang tim manajemen, bagaimana prosedur penugasan tiap divisi, serta laju keuangan perusahaan. Anda harus mempersiapkan semuanya agar usaha bisa berjalan dengan baik. Terusnya, pastikan Anda memiliki karyawan yang memiliki passion yang sesuai dengan usaha yang akan berjalan.
Sumber daya manusia yang baik merupakan aset jangka panjang perusahaan yang berfungsi untuk memaksimalkan kegiatan bisnis. Jangan sampai salah memilih sehingga Anda mengalami kerugian karena harus membayar orang yang salah. Selanjutnya ada keuangan. Komponen perencanaan bisnis lain tidak kalah penting adalah anggaran keuangan. Anda harus menjabarkan mengenai dana yang diperoleh, bagaimana mengatur keuangan yang efisien sehingga operasional usaha bisa berjalan lancar. Seterusnya, lakukan perhitungan kasar untuk mengetahui modal yang diperlukan. Hasil dari perhitungan setidaknya bisa membantu Anda untuk mengetahui laba dan rugi ketika produk sudah dilepas ke pasaran. Selain itu, disiapkan laporan keuangan, perencanaan, laporan arus kas, laporan neraca keuangan, serta analisis pengembalian modal. Memang sangat banyak jenisnya jika berurusan dengan keuangan, namun harus dilakukan agar bisnis berjalan dengan seimbang. Selanjutnya ada pemantauan produk. Nah, jika usaha Anda sudah diluncurkan ke pasaran, lakukan proses pemantauan produk setiap hari. Hal ini berguna untuk melihat seberapa besar peluang yang didapatkan produk Anda di pasaran. Jika target penjualan tidak sesuai dengan perencanaan awal, Anda harus segera mencari tahu penyebab agar bisa memperbaiki kekurangan produk tersebut. Untuk itu, pastikan Anda sebagai pemilik perusahaan terlibat langsung dalam proses pemantauan ini agar bisa mengetahui secara tepat atau secara cepat apa yang salah, apakah memang dari produk Anda atau pelayanan dari pekerja. Selanjutnya ada evaluasi produksi. Tahap akhir dari perencanaan bisnis adalah ada evaluasi produksi. Evaluasi dilakukan untuk meninjau ulang keseluruhan komponen yang sudah disusun. Jika produk Anda berhasil di pasaran, maka akan mudah menghitung keuntungan. Namun jika produk Anda masih merugi, maka ada kesalahan pada perencanaan usaha yang sudah Anda buat. Selanjutnya ada jawaban nomor 2, yaitu saya mengambil perencanaan bisnis pestisida ekoenzim tembakau. Yaitu ada pendahuluan. Sebagai latar belakang, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambahan barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Nah, saya bertujuan untuk membuat usaha produk pestisida alami dengan produk ekoenzim yang menggunakan bahan organik, baik itu bahan utuh maupun sisa bahan, yaitu buah-buahan, sayuran dan tembakau. Tentunya sangat mudah didapatkan sehingga produk ini dapat memiliki harga jual yang cukup tinggi. Selanjutnya visi dan misi. Ada juga visi dan misi dalam merencanakan sebuah bisnis. Yaitu yang pertama ada visi, menjadi pelopor kewirausahaan muda dalam produk. Yaitu ada misi, mengenalkan produk pestisida ekoenzim tembakau di masyarakat luas, membuat inovasi dengan produk ekoenzim, dan juga tujuan kegiatan mengutamakan kualitas pelayanan demi kepuasan konsumen. Ada tujuan dan maksud dari kegiatan usaha ini, yaitu tujuan kegiatan usaha memilih jenis usaha ini yaitu mendapatkan keuntungan, menarik minat konsumen untuk mencoba produk yang saya buat agar mencapai target penjualan, membantu para petani untuk meminimalisir pengeluaran dalam menggunakan produk pestisida, dan mengasah soft skill berwirausaha. Selanjutnya ada maksud kegiatan usaha. Dari kegiatan ini saya bermaksud menyalurkan ilmu saya, yaitu memiliki kemampuan di bidang pembuatan ekoenzim. Adapun terjun di dunia usaha sebagai bentuk mencari pengalaman dan menambah wawasan keilmuan agar kelak dapat lebih baik jika berwirausaha. Ada juga pembahasannya. Pertama ada profil. Nah, ekoenzim tembakau adalah dari kegiatan usaha saya. Bahan bakunya adalah buah-buahan, sayuran, gula merah, tembakau, dan air. Ekoenzim belum banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Untuk itu saya ingin mengembangkan
dikembangkan dengan membuat inovasi pada ekoenzim tembakau tersebut. Adapun nama usaha yang akan saya perkenalkan adalah pestisida ekoenzim tembakau. Nah, di dalam perencanaan bisnis ini ada juga 4Y1H, yang dimana yang pertama ada who atau siapa. Para petani yang akan menjadi target pemasaran produk pestisida ekoenzim tembakau dikarenakan mereka sering menggunakan produk pestisida dalam kegiatan di lahan pertanian dan perkebunan. Yang kedua ada where atau di mana. Lokasi pemasaran yang akan kita tuju yaitu dari pintu ke pintu, maksudnya dari rumah ke rumah para petani. Selain itu kita pasarkan ke toko-toko pertanian yang ada di sekitar masyarakat. Yang ketiga ada what atau apa, yaitu produk pestisida ekoenzim tembakau adalah pestisida alami yang dibuat tanpa bahan kimia sedikit pun. Produk ini sangat mampu untuk membasmi hama pada sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada how atau bagaimana. Agar perusahaan yang mudah dikenali oleh masyarakat, saya berinovasi dengan cara menempelkan label merek dengan nama dan model yang mudah diingat oleh masyarakat. Nah, kemasannya akan saya buat dengan foto plastik dengan tampilan merek yang berbeda dari produk yang lainnya, sehingga tampilannya lebih menarik para pembeli dengan produk unggul dan kualitas yang sangat baik. Dari segi harga sangat jauh lebih terjangkau produk saya ini dibanding dengan produk lain. Selanjutnya ada 8P. Di mana 8P ini? Yang pertama ada produk atau produk. Nah, produknya yaitu pestisida ekoenzim tembakau yang berbahan baku organik 100% alami tanpa campuran bahan kimia. Yang kedua ada price atau harga. Harganya sangat terjangkau, yaitu 16.525 per botol ukuran 250 ml. Promotion atau promosi. Promosi dilakukan pada media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Media cetak seperti surat kabar atau koran, serta dalam acara bazar. Place atau tempat. Untuk saat ini merintis saya belum menyediakan tempat khusus penjualan. Nama untuk sementara tempat yang digunakan adalah pemasaran yaitu media sosial, media cetak, dan cara festival pemasaran produk atau bazar. Selanjutnya ada people atau orang. Nah, target konsumen yaitu para petani, pedagang di toko-toko pertanian, dan kalangan masyarakat. Yang selanjutnya ada proses atau proses dalam pembuatan produk. Dibutuhkan proses. Nah, proses pembuatan pestisida ini ada dilakukan selama 3 bulan. Ada juga physical evidence atau decoration attack atau bukti fisik dan dekorasi dan lain-lain. Produk pestisida ekoenzim tembakau dikemas dalam botol plastik ukuran 250 ml dengan tampilan merek yang menarik dan unik. Selanjutnya ada positioning. Agar produk saya mudah dikenali oleh masyarakat, saya berinovasi dengan cara menempelkan label, merek dan nama dan model yang mudah diingat oleh masyarakat setempat. Nah, kemasan akan saya buat dengan botol plastik dengan tampilan merek yang berbeda dari produk lain, sehingga tampilannya ini lebih menarik para pembeli dan produk dari dan kualitasnya sangat baik. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, dalam perencanaan bisnis ini ada juga dibutuhkan analisis SWOT sebagai kelayakan usaha sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha. Nah, setiap kegiatan untuk memulai usaha, kami harus mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau bersaing melalui SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Nah, rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang saya buat ini belum ada di pasaran khususnya di kota Medan. Selanjutnya ada 2 kelemahan atau weakness. Yang pertama, produk tidak pembuatannya sangat lama, produk mudah ditiru, dan harganya bahkan baku tidak stabil. Nah, yang ketiga ada peluang atau opportunity. Produk ini belum ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha pestisida ekoenzim tembakau ini berbeda dengan pestisida yang biasa. Pestisida ekoenzim tembakau ini produk hasilnya modifikasi sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan pestisida kimia. Pestisida ekoenzim tembakau ini belum ada yang memproduksi untuk diperjualbelikan, sehingga saya mempunyai peluang cukup baik dalam memasarkan, apalagi pestisida ekoenzim tembakau ini merupakan produk baru yang dapat menarik minat pembeli untuk merasakan manfaat di dalam pemakaian produk ini di sektor pertanian.
kimia. Yang keempat adalah ada ancaman atau trik. Ancaman yang dapat timbul dari usaha pestisida ekoenzim tembakau ini antara lain yang pertama pesaing tidak sehat, bahan baku tidak stabil, adanya produksi rupa dengan kualitas dan harga murah sehingga menjatuhkan produk saya. Nah, di dalam perencanaan bisnis ini ada juga manajemen produksi. Proses produksi, kegiatan yang kami lakukan dalam kegiatan produksi yaitu mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sering digunakan, yaitu pestisida. Yang kedua, melalui bagian produksi saya mulai menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Dalam hal ini saya melakukan survei pasar guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Yang ketiga, proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan asas keangkuhan terhadap pembasmi hama guna menciptakan kepercayaan terhadap konsumen akan produksi yang saya pasarkan. Yang keempat, ada menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Saya percaya jika penanganan konsumen tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. Selanjutnya ada bahan baku. Dalam proses produksi saya menggunakan bahan baku rincian sebagai berikut. Ada bahan baku, petiti, dan harga satuan dan total. Buah-buahan, yang pertama ada buah-buahan dan sayuran, ada 9 ons dan harganya 5.000. Ada gula merah 3 ons harganya 5.000, berarti totalnya juga 5.000. Tembakau 1 ons Rp 20.000 dan air sumut 3 liter 1.500. Jadi totalnya semua adalah Rp31.500. Ada peralatan. Dalam kegiatan produksi saya menggunakan peralatan dan perlengkapan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada jerigen kuantiti ada 1 dan harganya satuan 7.000. Ada pisau 1 dengan harga 5.000, baskom dengan harga 8.000, talinan dengan harga 15, timbangan dengan harga 40, dan botol kemasan ukuran 250 ml ada 5.500, dan label produk ada 12 yaitu 1.100. Jadi total harganya yaitu Rp82.800. Di dalam perencanaan bisnis ada juga rencana anggaran. Yang pertama modal atau pemasukan. Modal yang kami keluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar Rp114.300, yaitu dengan total biaya. Bahan baku ditambah peralatan, di mana bahan baku 31.500 tambah 82.800, makanya harganya Rp114.300. Ada penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi, di mana totalnya tadi 114.300 per 12 batch, yaitu hasilnya 9.525. Harga jual sama dengan harga pokok tambah laba yang diinginkan, yaitu 19.525 tambah 7.000 ada 16.525. Jadi itu harga jualnya per batch. Perhitungan laba atau rugi. Yang pertama ada laba sama dengan hasil produksi kali harga jual dikurang modal, di mana totalnya semua ada 84.000, dan persentase laba sama dengan laba dibagi modal dan dikali 100%, di mana persentase dari laba bersih yang didapatkan dalam satu kali produksi yaitu 0,73%. Selanjutnya ada juga kesimpulan, yaitu pestisida ekoenzim tembakau ini merupakan brand produk yang diciptakan oleh saya. Dalam bidang ini saya menciptakan produk ini atas penggunaan produk pestisida yang berkelanjutan, sehingga yang saya lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sangat mengharapkan produk yang saya buat dapat diterima di sini oleh konsumen. Baik, demikianlah presentasi dari saya untuk usaha.